Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 Dasar-Dasar Manajemen Rekayasa ITB 2019. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Digitalisasi Media Cetak Menjadi Media Digital di Indonesia. Kami adalah kelompok 6 yang beranggotakan saya Alia Hanun dari 037, Saya Arnoldus Jansen Bevam Pramudito MR 038. Saya Amr Al-Fatah, MR 034. Saya Rebecca Meliani, MR 01. Pada diskusi kali ini, kami akan memaparkan yang pertama, latar belakang rumusan masalah dan tujuan, ikuti dengan dasar teori, kemudian ada analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, kami akan membahas soal latar belakang dan rumusan masalah dari proyek kami. Pertama, latar belakang dari digitalisasi media cetak. Pertama, media cetak muncul sejak tahun 1450 di Jerman, dan semenjak kemunculannya, media cetak terus berkembang seiring perkembangan zaman menjadi sumber informasi yang efektif. Namun, sejak adanya internet yang berkembang, media cetak mulai redup. Alasannya karena segala informasi dapat ditemukan melalui internet. Bahkan berdasarkan laporan perspektif from the Global Entertainment and Media Outlook 2017, laju global pertumbuhan koran dalam 5 tahun ke depan adalah minus 8,3%. Pada tahun 2017, jumlah pembaca media digital sebanyak 6 juta orang, dan jumlah pembaca media cetak hanyalah 4,5 juta orang. Sehingga dari dua data tersebut dapat disimpulkan bahwa pembaca media cetak semakin berkurang dan media digital semakin bertambah. Sehingga beberapa media cetak pun beralih ke media digital untuk mendapatkan pembaca. Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, kami merumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Dari rumusan masalah, kami pun merumuskan beberapa tujuan. Yang pertama, mengetahui pengaruh perkembangan media digital terhadap media cetak di Indonesia. Kedua, memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh industri media dan pihak terkait dalam menghadapi era disruptif ini. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi hal-hal yang harus dilakukan oleh industri media dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Nah, sebenarnya apa itu media cetak? Menurut Kasali pada tahun 2007, bahwa media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual, di mana media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dalam tata warna dan halaman putih. Nah, selanjutnya adalah sejarah media cetak dunia, dapat kalian lihat di PowerPoint. Juga sejarah media cetak Indonesia. Dari kedua sejarah media cetak tersebut, dapat disimpulkan bahwa media cetak sudah eksis sejak bertahun-tahun lamanya. Selama media cetak eksis, terdapat tahapan-tahapan produksi yang dilakukan. Yang pertama yaitu proyeksi liputan, setelah itu mencari dan menulis berita, yang kemudian menjadi topik rapat redaksi dan budgeting. Setelah disepakati melalui rapat, maka berita dikirimkan, kemudian mengalami proses editing, layout, dan desain, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan halaman untuk mendapatkan persetujuan dari manajer produksi. Setelah manajer produksi menyatakan persetujuannya, maka halaman dikirimkan ke percetakan untuk kemudian dicetak, disusun, dan didistribusikan. Terdapat 5 aspek analisis yang kami telaah. Yang pertama, biaya produksi. Kalau media cetak konvensional itu, perusahaan media cetak masih harus menggelontorkan dana pada aspek biaya produksi, khusus pada biaya cetak, karena mereka wajib membeli kertas sebagai bahan dasar untuk diolah untuk menjadi barang jadi seperti koran, tabloid, dan lain-lain. Sedangkan setelah adanya eksistensi media digital, sebenarnya perusahaan media cetak itu diuntungkan karena mereka dapat meminimalisasi bahkan meniadakan biaya produksi berupa biaya cetak tersebut karena mereka sudah tidak lagi membutuhkan kertas untuk memproduksi media-medianya. Kemudian melalui pada aspek profesi bahwa media cetak konvensional masih ditemukan seperti penjual-penjual koran, penjajal koran, dan agen koran. Sedangkan setelah ada eksistensi media digital, bahwa profesi distributor tersebut tidak ada lagi, bahkan sudah tidak dibutuhkan. Selanjutnya ialah cakupan branding dan promosi. Dulu, pada saat media cetak masih berjaya, cakupan branding dan promosi relatif sempit karena tidak semua orang dapat membeli majalah, tabloid, maupun koran. Dan kini, sejak adanya perkembangan dunia digital yang semakin pesat,
Maka cakupan branding dan promosi semakin meluas karena internet dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya adalah aspek terhadap lingkungan. Perkembangan media digital dalam dunia jurnalisme ternyata berdampak baik terhadap lingkungan, terutama dalam pengurangan penggunaan kertas yang dapat membantu dalam mengurangi masalah deforestasi. Bahkan FAO mengatakan bahwa sejak 2006 hingga 2016, konsumsi kertas cetak dunia turun sebesar 4,6%. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia digital yang semakin pesat, di mana masyarakat dimungkinkan untuk mendapatkan berita tanpa harus membeli koran. Untuk aspek analisis yang kelima, yaitu berita palsu dan clickbait, pada era media digital ini semakin banyak, bahkan berdasarkan data dari Kemenkominfo, ada 800.000 platform media digital yang masih menyiarkan berita palsu. Alasan mengapa banyak berita palsu dan clickbait pada sekarang ini adalah karena media digital ingin meningkatkan jumlah viewer, mengingat mereka akan semakin banyak jumlah viewer, maka akan semakin banyak penghasilan mereka dari sisi iklan. Tak jarang juga, perusahaan media ini menampilkan konten yang bersifat clickbait atau yang hanya mementingkan tajuk dan gambar yang bersifat sensasional dengan mengorbankan kualitas dari isi berita itu tersendiri. Dan beberapa berita juga menyelewengkan beberapa kata sehingga berita yang dihasilkan menimbulkan salah tafsir dan tentunya akan berpotensi menjadi berita palsu. Seperti yang kita rasakan sekarang, tentu sekarang ini kita jauh lebih memilih membaca berita melalui media digital ketimbang media cetak. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada industri media untuk bertransformasi dari yang awalnya media cetak menjadi portal media digital. Dan keuntungan yang didapatkan dapat melalui subscribe maupun iklan yang dipasang. Karena salah satu aspek dari iklan adalah jumlah viewernya, maka kami sangat menyarankan perusahaan media tetap mempertahankan isi dari berita tersebut, tetap mempertahankan kualitas konten dan sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Untuk lebih memperluas cakupan branding dan promosi juga dapat dilakukan melalui portal sosial media seperti penggunaan Facebook untuk usia 35 tahun ke atas dan Instagram untuk usia 15-35 tahun ke atas. Untuk pengadaan challenge-challenge juga dapat dilakukan karena dapat meningkatkan consumer engagement sehingga promosi akan berjalan jauh lebih efektif. Karena transformasi ini menimbulkan banyak dampak negatif, kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi yang didapat, kemudian melaporkan kepada pihak berwajib jika ada berita palsu yang beredar. Dari sisi pemerintah, kami menyarankan untuk memperketat regulasi mengenai berita hoax, kemudian mengimplementasi alat pendeteksi berita palsu dalam setiap media. Kemudian yang ketiga, memperbaiki pendidikan dalam bidang literasi, karena mengingat salah satu alasan mengapa banyak berita hoax di Indonesia adalah karena kurangnya literasi di Indonesia. Dari pemaparan tersebut, maka kami dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama ialah media cetak berubah menjadi media digital sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, hal yang harus dilakukan dalam menghadapi dampak negatif dari perkembangan media di Indonesia ialah masyarakat harus memastikan dan melakukan validasi terhadap berita yang diterima, dan pemerintah hendaknya melakukan perbaikan pendidikan, memperketat regulasi penyebaran hoax, dan implementasi alat pendeteksi berita palsu pada setiap media. Dan yang terakhir, dalam menyikapi perubahan tersebut, industri media haruslah menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman agar dapat mempertahankan eksistensi dan pasarnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.